Selamat berjumpa di channel DRFC, Drama Radio Fans Club. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Sanggar Bintang Beken bekerja sama dengan Yayasan Sajadah dengan bangga mempersembahkan serial sandiwara radio Prabu Siliwangi. Dalam episode Bendungan Raksasa Lui Sipatahuna. Kak, suara apa tuh? Iya ya, aku jadi takut. Jangan takut anak-anak, itu suara burung hantu. Apa? Ada hantu? Bukan hantu, tapi burung hantu. Mereka itu sahabat kita, karena membantu petani memangsa hama dan menjadi musuh alami. Dan bisa mengendalikan hama pada tanaman kita. Banyak binatang dan serangga lain seperti cocopet, semut rangrang, laba-laba, lalat, capung, dan lain-lain yang menjadi sahabat petani. Mereka adalah sahabat kita dalam mengendalikan hama. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Kopi ini nikmat sekali. Teh ibu juga harum dan tak kalah sedap nih. Cobain kacang metenya dong ya. Gurih bener. Tentu saja. Selain gurih, sehat lagi. Maksud ayah? Iya, kopi, teh, dan kacang mete ini semuanya sehat karena produk perkebunan yang dalam pemeliharaannya telah menggunakan prinsip-prinsip PHT. PHT? Apa tuh ya? Dengan PHT menghasilkan produk perkebunan yang sehat. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Pangeran, ada apa temung warga? Kamu datang dengan langkah terburu-buru, kamu tampak bersemangat dan wajahmu cerah ceria. Berita gembira, benar-benar sangat gembira. Mengenai apa? Mengenai Prabu Rahyang Dewa Niskala. Benarkah? Ada apa dengan beliau? Hubungan gelap antara Prabu Rahyang Dewa Niskala untuk memperistri Sri Datmayari sudah sampai ke telinga Gusti Prabu Wastu Kancana. Bagus. Habislah kau Rahyang Dewa Niskala. Sebab ayahanda Prabu Wastu Kancana tidak akan mengizinkan. Bukan hanya tidak mengizinkan, tapi akan memecat Prabu Rahyang Dewa Niskala. Beliau akan dicopot dari tahta singgasana. Sebab telah melanggar hukum negara yang tidak memperbolehkan menikah dengan perempuan dari keluarga. Iya, kau benar. Sri Datmayari adalah perempuan dari Kaluaran, bukan perempuan Galuh. Juga dia menganut paham aliran sesat. Sangatlah berbahaya bagi tampuk pemerintahan. Benar. Lalu kau lihat ada perkembangan apa lagi di istana? Istana Kerajaan Galuh benar-benar sedang dilanda mendung. Karena keluarga besar Raja Galuh beserta kerabat dan sanak kadang sudah mendengar perihal ini. Kerajaan Galuh saat ini benar-benar sedang kelabu. Kelabu bagi mereka. Tapi sinar terang bagiku. Sebab perihal ini adalah karunia bagiku yang segera akan naik tahta. Sebab akulah yang paling berhak menjadi raja setelah Kanda Prabu Rahyang Dewa Niskala. Benar sekali. Ini adalah peluang paling bagus bagi pangeran. Bukan peluang lagi, Waruga. Ini pasti. Aku pasti akan menjadi Raja Galuh. Sebab kalau Kanda Prabu Rahyang Dewa Niskala tidak ada orang lain lagi selain aku, calon raja yang paling berhak. Benar, Pangeran. Lalu, bagaimana sikap Ibunda Permaisuri?
Gusti Permaisuri sedang berupaya sekuat daya menyabarkan Gusti Prabu Wastukancana. Beliau tidak keberatan Gusti Prabu tidak memberi izin. Tapi jangan sampai dicopot dari jabatannya sebagai raja. Artinya, diturunkan dari tahta kekuasaan. Itu tidak mungkin. Sebab aku tahu benar watak ayahanda Prabu yang keras. Teguh memegang hukum negara dan tidak pandang bulu. Sekalipun anak sendiri, kalau melanggar hukum negara, akan dihukum dengan seberat-beratnya. Benar, Pangeran. Saya pun beranggapan demikian. Pendirian ayahanda Prabu Wastukancana itu justru menguntungkan diriku sendiri. Saya mohon Kanjeng Patih menggunakan pengaruh untuk melunakkan hati Gusti Prabu. Apa yang bisa aku perbuat, Danutirta? Meskipun aku seorang patih, tapi aku adalah adik kandung dari Gusti Prabu Wastukancana. Aku tidak berdaya menghadapi kekerasan hatinya. Malah sebaliknya. Aku harus menghormati Kanda Prabu Wastukancana yang teguh menjalankan hukum negara. Dan itu adalah contoh bagi kita semua. Bahwa di dalam menjalankan kekuasaannya harus tegas. Tidak pandang bulu. Yang salah adalah salah. Yang benar adalah benar. Apa yang dikatakan Andika adalah benar semata. Namun demikian, apakah tidak ada kebijaksanaan lain daripada menurunkan seorang raja dari tahta kekuasaan yang tidak kalah kekuatan hukumnya? Cukup dengan mengusir perempuan yang menjadi sumber malapetaka itu. Hal itu sudah dilakukan oleh Kanda Prabu. Benarkah? Lalu, bagaimana keputusan akhirnya? Ananda Prabu Rahyang Dewa Niskala yang menentang keputusan Kanda Prabu. Ia menyatakan lebih baik turun dari tahta daripada berpisah dengan perempuan kekasih gelapnya itu. Celaka. Nah, sekarang kamu tahu sendiri bukan? Upaya kita, bagaimanapun taktik dan siasatnya, tetap menemui jalan buntu. Karena yang bersangkutan sendiri tidak mau ditolong. Ananda Prabu Rahyang Dewa Niskala benar-benar buta hatinya. Sebab dia tidak mungkin tidak tahu kalau hukumannya selain diturunkan dari tahta, juga akan diusir dari Galuh. Itu pun sudah aku sampaikan kepadanya. Tapi juga seperti ayahnya. Keras hati dan teguh memegang kemauan hatinya. Ia lebih suka diturunkan dari tahta dan diusir dari Galuh. Daripada harus berpisah dengan Sri Datmayar. Ya, apa boleh buat? Sekarang bagaimana sikap kita kalau benar-benar Gusti Prabu Wastukancana menurunkan Ananda Prabu Rahyang Dewa Niskala dari tahta lalu mengusirnya dari Galuh? Tidak ada jalan lain kecuali mengangkat raja baru. Siapa? Pangeran Warmagana. Inilah yang saya tidak inginkan. Dan saya yakin bahwa Kanjeng Patih sendiri pun sudah mengetahui siapakah Pangeran Warmagama itu, yang sama sekali tidak pantas menjadi seorang raja. Selain dia putra dari selir, kelakuannya sangat memalukan, penjudi, pemabuk, dan tukang main perempuan. Lalu mau siapa lagi? Meskipun dia anak selir, pemabuk, penjudi, dan tukang main perempuan. Tapi dari 3 calon yang berhak menjadi Raja Galuh, dialah orangnya. Bagaimanakah nasib sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja tukang mabuk, tukang judi, dan tukang main perempuan? Habislah negeri kita ini. Kasihan sekali kerajaan Galuh. Kaladama! Kanjeng Tumenggung? Kanjeng Tumenggung Darmaya, sedang apa berada di sini? Di tempat yang sepi, di belakang tembok benteng istana. Aku sengaja menjegat kamu, sebab aku lihat kamu pergi ke rumah Pangeran Warmagana. Ada apa, Kaladama? Benar, Kanjeng Tumenggung. Saya memang sengaja datang ke rumah Pangeran Warmagana. Sebab ingin mengetahui bagaimana sikap dia yang tidak menyukai Gusti Prabu Rahyang Dewa Niskala dikala sedang menghadapi hari-hari yang kelabu seperti ini. Begitu. Lalu bagaimana sikapnya? Bukan main. Dia benar-benar gembira. Yakin benar bahwa dialah yang akan menjadi raja, menggantikan Gusti Prabu Rahyang Dewa Niskala
bila sudah dicopot dari tahta kerajaan. Hal ini tidak boleh terjadi. Harus dengan cara apa mencegahnya Kanjeng Tumenggung? Sebab dari urutan silsilah para putra raja yang berhak menjadi raja, Pangeran Warmagana yang paling berhak karena dia anak tertua. Tapi dia bukan putra mahkota. Artinya dia bukan anak dari permaisuri, tapi anak dari selir. Putra dari permaisuri hanya satu Kanjeng Tumenggung, yaitu Prabu Rahyang Dewa Niskala. Kalau beliau tidak ada, yaitu diturunkan dari tahta, maka satu-satunya putra raja, meskipun anak dari selir, tapi dialah yang tertua, dialah yang paling berhak, Pangeran Warmagana. Oh, kamu lupa bahwa ada yang lain yang paling berhak? Siapa? Pangeran Purana? Pangeran Purana? Putra kandung Prabu Rahyang Dewa Niskala? Ya, dialah sebenarnya putra mahkota. Sebab dialah putra Raja Galuh. Tapi bukankah dia masih kecil? Umurnya baru 10 tahun. Selain itu, dia merupakan cucu, bukan putra langsung. Benar. Tapi menurut hukum negara yang berlaku di kerajaan Galuh ini, dialah putra mahkota. Karena dia putra kandung Prabu Rahyang Dewa Niskala dari permaisuri Sekartari. Meskipun masih kecil, tidak ada halangan untuk menjadi raja. Sebab untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari bisa diwakilkan kepada para pejabat tinggi lainnya. Apakah bisa? Yang harus dilakukan oleh Gusti Prabu Niskala Wasti Kencana sekarang adalah secepatnya menobatkan cucunya Pangeran Purana menjadi raja untuk menghambat Pangeran Warmagana menaiki tahta. Hanya itu jalan satu-satunya. Mudah-mudahan jalan pikiran Gusti Prabu Wastu Kencana sama dengan kita. Oh, jangan khawatir. Kanjeng Patih Garba Menak sendiri yang akan mempengaruhi Gusti Prabu Wastu Kencana. Apakah beliau sudah datang dari pertapaan? Besok siang beliau sudah akan tiba di istana. Pangeran, Tumenggung Waruga, sini cepat. Daulat, Pangeran. Bagaimana? Ayahanda Prabu sudah datang? Belum, Pangeran. Sudah siang, tapi beliau belum datang. Dan mudah-mudahan saja tidak datang. Maksud Pangeran? Aku sendiri berharap Ayahanda Prabu tidak datang. Sebab kalau ada beliau, semuanya bisa berubah. Tapi kalau tidak ada, para pemimpin kerajaan Galuh bisa aku kendalikan. Sehingga semuanya tidak ada yang menentang pada aku. Bahkan sama sekali tidak keberatan aku menjadi raja. Tapi Pangeran harus waspada. Sebab masih ada orang yang paling berpengaruh. Yaitu Kanjeng Gusti Patih Garba Menak. Garba Menak hanya seorang patih. Dia tidak berhak memutuskan kepentingan kerajaan yang secara besar-besaran. Dia harus merundingkannya dengan para pembesar lainnya. Terutama para sesepuh dan keluarga besar raja-raja Galuh. Terutama Gusti Permaisuri. Tapi kalau ada Prabu Wastu Kencana, semuanya pasti akan beres. Sebab beliaulah yang paling berkuasa. Paling berhak memutuskan apapun juga di kerajaan Galuh ini. Ya, benar. Nah, hal ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada Pangeran. Maksudmu? Apakah perlu saya cegat? Cegat? Saya dan beberapa orang prajurit pilihan akan mencegat Gusti Prabu Wastu Kencana dalam perjalanan dari pertapaan di Gunung Wanakusuma ke Keraton Galuh. Dicegat untuk apa? Dibunuh. Dibunuh? Pasukan keraton yang ditugaskan menjemput dan mengawal Gusti Prabu Wastu Kencana dari pertapaan di Gunung Wanakusuma sampai ke sini. Keraton Galuh hanya satu regu. Tidak lebih dari 10 orang prajurit. Saya sanggup menghabisi mereka semuanya. Kenapa kau bermaksud membunuh Ayahanda Prabu Wastu Kencana? Iya, sebab saya yakin beliau bisa menjadi batu sandungan bagi Pangeran. Sebab beliau bisa saja menunjuk orang lain menjadi Raja Galuh. Nah, apakah Pangeran tidak akan kecewa? Kalau cita-citaku menjadi raja tidak terkabul,
Bukan hanya kecewa, tapi aku akan murka. Aku akan babat habis orang-orang yang menjadi penghalangku. Nah, daripada pangeran sendiri yang harus bersusah payah mengotori tangan dengan darah, lebih baik orang yang nomor satu, yang bisa menjadi rintangan bagi pangeran menuju ke kursi takhta kerajaan penguasa kerajaan Galuh. Benar. Orang-orang yang bisa menjadi penghalang bagiku harus dihabisi. Tapi khusus Ayahanda Prabu, jangan. Walau bagaimanapun, beliau adalah ayahku, ayah kandungku. Selain itu beliau sudah tua sekali. Tidak usah dibunuh pun, akan mati sendiri. Jadi pangeran tidak setuju Gusti Prabu Wastukancana dibunuh? Tidak. Sekalipun tidak mengangkat pangeran menjadi raja? Kenapa kau beranggapan begitu? Sebab saya lihat telah terjadi hubungan yang tidak serasi antara pangeran dengan ayahanda pangeran. Prabu Wastukancana bahkan saling bertentangan. Memang hubunganku dengan ayahku tidak baik. Tapi hal itu bukan berarti aku harus melenyapkan ayahku. Seandainya pun nanti beliau tidak mengangkat aku menjadi raja, aku akan mencari jalan lain dengan tidak melakukan perbuatan melenyapkan ayahku. Iya, saya bisa mengerti. Saya heran hasil kebun Pak Dirman ini kelihatannya maksimal sekali. Padahal kelihatannya banyak serangkanya dan nggak pernah disemprot obat. Benar juga, jangan-jangan dia memelihara tuyul. Kalian jangan heran, apalagi menuduh sembarangan. Hasil panen Pak Dirman maksimal karena dia telah mengikuti SLPHT. Apaan tuh Pak? SLPHT adalah sekolah lapangan tentang pengendalian hama terpadu. Dengan mengikuti SLPHT, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Seperti mengelola lingkungan yang sehat lokal dengan memadukan berbagai teknik pengendalian hama yang lebih mengutamakan pemanfaatan musuh alami, termasuk argensia, pengendali hayati, serta pengambilan keputusan oleh petani itu sendiri. Hingga kita bisa menjadi manajer di kebun kita sendiri. Wah, kalau gitu, ayo kita ikut SLPHT. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Walah, kalau begini terus kita bisa bangkrut. Jangankan dapat untung, untuk bayar utang pupuk aja masih kurang. Ada apa Man? Pagi-pagi begini udah marah-marah. Begini Kang, sebentar-sebentar harga ini berubah. Penting berubahnya jadi bagus. Ini memberi harga seenaknya saja. Memang benar Man, aku juga pusing. Kalau begini terus, kita para tani bakal terus dimainkan harga dan tidak bisa berbuat apa-apa nih. Iya, kalau begini terus kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita ajak teman-teman untuk bersama-sama membuat kelompok tani kita? Wah, betul juga Kang. Kita bikin kelompok tani dan kita tampung hasil perkebunan kita hingga harga tidak dipermainkan lagi dan kita jual langsung ke eksportir. Iya, bila kita bersama, hasil panen kita tidak akan sia-sia. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Bagaimana Punggawa Kaladama? Apakah pengamanan di sekitar pintu gerbang yang akan menjadi tempat penyambutan kedatangan Gusti Prabu Wastukancana, apakah sudah beres? Sudah Kanjeng. Tapi hamba tidak bisa menghalangi rakyat yang ingin menyaksikan perihal tersebut. Banyak sekali Kanjeng. Ya, maklumlah, itu adalah peristiwa negara. Meskipun dirahasiakan mengenai Gusti Prabu Wastukancana yang membatalkan tapanya, pasti ada perkara penting yang menyangkut putranya. Tapi tetap saja bocor, dan rakyat mengetahuinya. Jadi tidak heran kalau rakyat datang berduyun-duyun ke sini. Bagaimana kalau dipindahkan, Kanjeng Menteri? Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke dalam keraton. Yang penting tidak di pintu gerbang. Tidak bisa Punggawa. Semuanya sudah diputuskan dalam sidang agung. Bahkan sejak tadi pagi, Pati Garbamenak sudah berangkat ke pintu gerbang untuk menyambut kedatangan Gusti Prabu Wastukancana. Kalau begitu, dilangsungkan saja menurut rencana. Tapi
bagaimana dengan keamanan di pintu gerbang? Pergilah ke pintu gerbang. Aku akan segera menyusul ke sana. Baik, Kanjeng Menteri. Sepi sekali ya. Biasanya di warung Mangkarta ini ramai terus orang-orang yang makan atau sekedar minum kopi. Orang-orang pada pergi ke keraton, mau nonton Raja Galuh yang pulang ke keraton karena membatalkan tapanya. Saya juga mau ke sana, tapi ingin minum kopi dulu. Ya. Kasihan ya. Siapa yang kasihan? Gusti Prabu Wastukancana itu. Karena mendadak membatalkan tapanya. Iya, beliau itu sudah sangat tua. Ingin mensucikan diri, menebus segala dosa selama menjadi raja dengan jalan tapa berata sampai mati. Tapi mendadak di keraton ada peristiwa yang tidak diharapkan semua orang. Sehingga beliau harus membatalkan tapanya. Pulang ke keraton untuk mengatasi masalah tersebut. Itu tandanya Kanjeng Gusti Prabu tetap merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan negara. Itu kan bagus. Daripada acuh tak acuh, masa bodoh, iya kan? Iya. Nih kopinya. Oh iya. Kanjeng Gusti Prabu Wastukencana tiba. Selamat datang di Galuh, Kanda Prabu yang mulia. Iya, terima kasih, Garba Menak. Gusti yang mulia Baginda Prabu Wastukencana memasuki keraton. Pintu gerbang ditutup. Pasukan pengawal menuju tempat tugasnya kembali. Selamat datang, Kanda Prabu. Ini adalah cobaan dan ujian dari Dewata yang Maha Agung, membuat aku harus membatalkan tapa. Karena perkara penting anakku sendiri, Rahyang Dewa Niskala, yang menyangkut masa depan negeri kita, Kerajaan Galuh. Anda sedang menyaksikan DR. Saya pun sangat berduka, Kanda Prabu. Drama radio. Namun anak kita tetap bersikeras dengan pendiriannya. Oh iya, di mana dia sekarang? Di Istana Madya. Garba Menak. Daulat Kanda Prabu. Panggil Rahyang Dewa Niskala. Sekarang juga perintahkan menghadapku di ruang suci. Daulat Kanda Prabu. Jadi, hari ini juga aku harus menghadap ayahku. Benar. Saya hanya menyampaikan perintah Ayahanda Prabu Wastukencana. Kenapa tidak besok saja di Balai Agung di hadapan para menteri supaya lebih resmi? Mengenai hal itu, saya kurang tahu. Baiklah, seperti yang sudah aku sampaikan padamu, aku siap menerima hukuman yang paling pahit sekalipun. Nah, sampaikan pada ayahku, Ayah Anda Prabu Wastukencana, saya segera ke sana. Daulat Ananda Prabu. Daulat Kanda Prabu. Bagaimana, Patih Garba Menak? Anakku Rahyang Dewa Niskala bersedia memenuhi panggilanku? Bersedia, Kanda Prabu. Putranda Rahyang Dewa Niskala sudah berada di ruang suci, menunggu kehadiran Kanda Prabu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Daulat Kanda Prabu. Di ruang suci Istana Galuh yang hening itu, Raja Galuh Rahyang duduk sendirian, bersila di lantai yang beralaskan permadani beludru biru muda, menunggu kedatangan sang ayah. Wajah Raja Galuh yang masih muda, gagah dan tampan itu tampak tenang. Tampak jelas bahwa dia sudah siap menerima keputusan apapun yang akan menimpa dirinya. Tak berapa lama kemudian, Prabu Wastu, pemegang tampuk pimpinan tertinggi Kerajaan Galuh, berjalan memasuki ruangan itu. Berbeda dengan wajah putranya yang tenang, wajah sang Prabu tampak muram. Sikapnya dingin dan kaku. Tampak jelas beliau memendam perasaan duka yang teramat dalam. Sang Prabu perlahan duduk di kursi berukir. Rahyang Dewa Nisala segera mengatur sembah dengan penuh hormat kepada ayahnya tersebut. Ayahanda Prabu Wastukencana, terimalah sembah Ananda, Rahyang Dewa Niskala.
Aku terima sembahmu. Daulat, Ayahanda. Anakku, Rahyang Dewa Niskala. Daulat, Ayahanda Prabu. Ayahanda Prabu Wastu Kencana, terimalah sembah Ananda, Rahyang Dewa Niskala. Aku terima sembahmu. Daulat, Ayahanda. Anakku, Rahyang Dewa Niskala. Daulat, Ayahanda Prabu. Aku benar-benar terkejut, lalu kecewa, kemudian berduka terhadap perilakumu yang berniat mengawini perempuan dari kaum luaran. Untuk itu bertanya yang sebenarnya kepadamu. Apakah benar berita itu, anakku? Benar, Ayahanda Prabu. Kamu nekat, anakku. Kamu bukan seperti seorang raja. Ananda sudah memikirkannya masak-masak. Berarti kamu sudah siap menerima keputusanku yang paling pahit sekalipun, anakku. Keputusan yang paling pahit sekalipun, atau hukuman yang paling berat sekalipun, aku siap menerimanya. Yang membuat hukum ketatanegaraan yang berlaku bagi semua raja yang menjadi raja di kerajaan Galuh ini bukan aku, tapi leluhur kita, raja-raja Galuh ini, yang tidak harus dijalankan oleh kita keturunannya, agar kerajaan Galuh ini tetap jaya dan tetap berada dalam lindungan yang maha kuasa. Kamu paham, anakku? Paham, Ayahanda Prabu. Termasuk aku dan kamu, tidak terkecuali harus taat dan patuh terhadap hukum tatanan negara itu, anakku. Daulat, Ayahanda Prabu. Saya taat dan patuh terhadap apapun yang telah diciptakan oleh para leluhur raja-raja Galuh. Aku sayang padamu. Kamu adalah anakku yang pantas menjadi raja Galuh ini. Karena kamu sangat cakap di dalam menjalankan pemerintahan, menjadi junjungan dan panutan rakyat Galuh, anakku. Semua itu tidak lepas dari berkat bimbingan Ayahanda Prabu. Kamu menjadi raja baru 7 tahun, tapi hasilnya sangat baik. Terbukti negeri kita ini, kerajaan Galuh semakin makmur, kehidupan rakyat menjadi senang. Nah, apakah tidak sayang kalau kamu harus melepaskan semua itu? Sekali lagi Ananda sampaikan kepada Ayahanda Prabu bahwa Ananda siap turun dari tahta, menjadi rakyat jelata, demi cinta Ananda yang suci terhadap Sri Dewi Datmayari. Baiklah, terimalah keputusanku sebagai penguasa tertinggi kerajaan Galuh. Mulai detik ini, kamu sudah bukan Raja Galuh lagi. Sebab aku telah mencopot kamu dari kedudukanmu sebagai raja. Dan mulai detik ini juga, kamu harus pergi keluar dari kerajaan Galuh. Dan tidak boleh kembali lagi. Kalau kamu berani menginjak bumi Galuh ini, kamu akan dihukum mati. Ananda menerima keputusan Ayahanda Prabu. Karena bersikukuh pada pendiriannya yang bertentangan dengan tatanan keluarga besar raja di raja, bahkan melanggar larangan dan pantangan para leluhur raja-raja Galuh, maka Prabu Rahyang Dewa Niskala dicopot dari jabatannya, diturunkan dari tahta singgasana, dan diusir dari Galuh karena dianggap sudah bukan lagi rakyat warga kerajaan Galuh. Yang menyaksikan itu semuanya menunduk haru dengan hati yang sedih. Tapi Warmagana justru sebaliknya, dia sangat gembira. Mengapa Pangeran Warmagana gembira? Apakah karena sebagai putra sulung dari Selir, dia calon terkuat menjadi Raja Galuh? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan kisah ini pada waktu dan gelombang. Kak, suara apa tuh? Iya ya, aku jadi takut. Jangan takut anak-anak, itu suara burung hantu. Apa? Ada hantu? Bukan hantu, tapi burung hantu. Mereka itu sahabat kita, karena membantu petani memangsa hama dan menjadi musuh alami, dan bisa mengendalikan hama pada tanaman kita. Banyak binatang dan serangga lain seperti cocopet, semut rangrang, laba-laba, lalat, capung, dan lain-lain yang menjadi sahabat petani. Mereka adalah sahabat kita dalam mengendalikan hama.
Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Demikianlah persembahan channel DRFC. Jangan lupa like dan subscribe untuk menikmati kisah-kisah yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.